Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Ya, bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan juga komen ya, komen yang bangun bagi channel kami agar channel kami semakin berkembang. Bapak Ibu, saat ini sebagai guru kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Salah satu kreativitas kita adalah ketika kita bisa membuat suatu media pembelajaran interaktif yang mana tujuannya adalah agar pembelajaran yang kita laksanakan menjadi semakin menarik, anak-anak menjadi tertarik dan anak-anak menjadi semangat dalam belajar. Selain itu, kita juga semakin mudah dalam memberikan pembelajaran karena tidak usah membawa dokumen-dokumen yang terlalu berat. Oke ya. Bapak Ibu saksikan di layar ini adalah MPI atau media pembelajaran yang saya buat, yang mana MPI saya ini adalah dia menggunakan Canva. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke tutorialnya ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyiapkan template-nya dulu ya. Ini saya sudah siapkan beberapa template atau slide ya, seperti di PowerPoint itu. Bapak Ibu tinggal siapkan slide mana yang akan dipakai. Banyak nggak apa-apa, yang penting slide itu dibutuhkan untuk mengisi materi dalam MPI ini ya, dalam media pembelajaran interaktif ini. Misalnya ini, nantinya saya ada tujuan pembelajaran di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan slide-nya. Nih, tujuan pembelajaran. Kemudian kembali lagi pendahuluan. Saya juga sudah siapkan. Ini adalah pendahuluannya. Nah, sudah saya siapkan di sini. Kemudian misalnya materi. Sini saya sudah siapkan materi. Nah, kemudian untuk mempermudah nanti pembuatan linknya, jadi setiap slide ini harus kita beri judul yang sesuai dengan apa yang akan kita isikan. Misalnya ini, ya, ini adalah beranda atau home. Ini kita kasih judul, jangan cuma angka 1. Nanti kalau cuma angka 1, Bapak Ibu nanti akan kesulitan ketika harus mencari slide yang akan diberikan tautan. Oke, jadi di sini kita angka 1 ini kita tambahi namanya apa? Kita misalnya di sini kita kasih nama beranda. Langsung aja diketik beranda. Oke, ya. Nanti jadi kita ketika membuat link kita gampang mencari posisinya di mana. Kemudian ini yang kedua, misalnya ini ya. Ini kan cuma angka 2 ini. Nanti Bapak Ibu kalau nggak diberi judul, nanti Bapak Ibu akan kesulitan bagaimana mengisinya. Makanya ini kita beri judul, misalnya di sini adalah tulis saja di sini tujuan pembelajaran misalnya ya. Sekali lagi ini silakan nanti Bapak Ibu mau ngasih contoh apa, judul apa silakan. Yang ketiga juga kita kasih judulnya biar gampang nyarinya. 3 kita kasih judul adalah sesuai dengan yang tulis itu, namanya adalah pendahuluan. Oke, ini. Nah, kalau sudah ya, nanti untuk slide-slide berikutnya silahkan diberi nama sendiri. Ini kebetulan sudah saya beri nama ya, ada materi 1, materi 2 kayak gitu. Kita kembali ke beranda. Nah, sekarang kita mau buat tautannya atau hyperlinknya gimana caranya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ke tulisan ini yang akan kita berikan linknya. Nanti ketika ini diklik, nanti dia akan menuju ke halaman yang kita tuju ya. Tujuan pelajaran, pendahuluan kita klik, nanti dia akan lari ke halaman pendahuluan. Oke ya, paham ya? Oke, yuk kita baca pelan-pelan. Pertama kita klik tulisan ya, huruf yang akan kita berikan hyperlinknya ya. Kita klik tujuan pelajaran. Nah, ini muncul seperti ini. Tanda plus, tanda tempat sampah, dan tanda titik 3. Kita pilih yang titik 3. Kemudian kita lari ke tautan. Ya, bawah ini tautan. Nah, di sini ada pilihan. Ini masih kosong. Mau kita isi apa untuk tautannya? Ini adalah karena tujuan pembelajaran, berarti kita langsung cari yang tujuan pembelajaran. Kita scroll ke bawah. Pelan-pelan. Nah, ini ada beranda, ada tujuan pembelajaran, halaman yang kedua. Makanya untungnya kalau kita beri judul ini enak kita. 2 kita klik tujuan pembelajaran. Oke. Tautan ditambahkan, kalau udah itu, ini kita klik selesai. Bapak Ibu bedakan. Ya. Ketika yang sudah diberi link dan belum, bedanya adalah ketika yang sudah diberi link
ada garis bawahnya ini otomatis. Ini tidak ada, ini ada. Nah, kalau sudah ada garis bawahnya berarti dia sudah terhubung dengan link. Ya, tandanya juga sama. Ini ada tanda tautan di sini ketika kita klik. Ya, ketika kita klik ada tautan di sini. Kalau belum ada itu berarti dia belum tertaut ke halaman manapun. Sekarang kita cek apakah benar itu sudah tertaut ke halaman yang lain. Kita cek ya. Caranya mengecek Bapak Ibu, caranya memeriksa. Bapak Ibu klik tampilkan ini. Tampilkan. Nah, oke, tampilkan oke. Kalau sudah, kita klik yang mau kita lihat halamannya. Nah, di sini pastikan yang kita klik adalah yang sudah muncul tanda jari ini. Kalau nggak ada jari ini, jangan diklik nanti salah ya. Kita coba ya, tujuan pembelajaran kita klik apa yang kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ke halaman tujuan pembelajaran. Jadi sudah pas ya. Jadi kita buat tautan tadi sudah sesuai. Sekarang ini kita ada masalah. Kemudian bagaimana untuk kembali ke halaman beranda tadi? Kalau sepertinya kita bingung, kita kembali bagaimana? Nah, sekarang kita buat tombol home di sini. Biasanya ya, kalau Bapak Ibu mungkin sering buka komputer, itu nanti biasanya kalau kembali ke halaman beranda ada tanda home-nya. Ini nggak ada, kita bingung. Gimana caranya kita mau kembali ke halaman beranda tadi? Nah, caranya gini, kita escape dulu, kembali ke template yang pertama tadi, ke halaman beranda ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita buatkan tautan untuk kembali ke halaman beranda. Caranya bagaimana? Caranya kita ke halaman yang akan kita beri tautan, kita beri linknya. Tujuan pembelajaran. Tadi kita di sini kebingungan bagaimana caranya untuk kembali ke halaman beranda. Nah, biar gampang, Bapak Ibu caranya nggih, di sini diberikan gambar apapun, tanda apapun, biar lebih indah kita beri tanda home. Nyarinya di mana? Gampang, nyarinya ada di sini, desain, kemudian kita ke bawah elemen. Nah, ini kebetulan sudah ada di sini. Kalau nggak ada cari di sini bisa, mau pilih apa bisa di sini. Tapi karena sudah ada, langsung saja kita ambil ini tanda home ini, ya. Home, klik, tarik ke sini, masukkan ke sini. Nah, sebenarnya ya Bapak Ibu, tidak ada gambar ini pun sebenarnya bisa. Tapi ini biar lebih indah, ada estetikanya, nilai estetikanya, kita beri tanda home seperti ini. Nah, sekarang tujuan kita tadi kan kita ingin sekali klik kembali ke halaman beranda, kembali halaman sini ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya dari halaman tujuan pembelajaran tadi, home-nya ini kita kasih link untuk lari ke halaman beranda. Caranya bagaimana? Caranya kita klik home-nya ini, klik, kemudian titik 3 kita pilih dan kita pilih tautan. Oke, di sini muncul mau ditautan kemana? Nah, ini karena kita ingin ditautan ke beranda, kita scroll ke bawah, kita klik yang beranda. Oke, kalau ada keterangan tautan ditambahkan berarti sudah tertaut ya. Kita di sini adalah kita klik selesai. Nah, oke, kita klik. Nah, ada tanda ini, tanda tertaut, berarti dia sudah tertaut pada halaman tertentu. Lebih jelasnya kita cek apakah sudah masuk tautannya atau belum. Kita klik, tampilkan. Oke, sekarang kita coba ya. Ini halaman tujuan pembelajaran dan ini kita pengennya kembali ke halaman beranda tadi. Karena ini yang tanda kuning ini sudah kita beri link untuk halaman beranda, kita coba klik ya. Ingat, pastikan yang kita klik sudah muncul tanda jari seperti ini, tanda telunjuk ini. Kita klik, nah sudah kembali ke halaman beranda atau home. Ya, kembali misalnya kita klik tujuan pembelajaran, oke seperti ini muncul halaman tujuan pembelajaran. Ketika kita klik home, kembali ke beranda. Nah, oke ya, jadi gitu tadi caranya gitu, diberi tautan. Nah, yuk kita sekarang poin-poin yang lain kita beri tautan juga. Sekarang kita ke pendahuluan. Ya, pendahuluan kita klik lagi, kemudian kita beri tautan. Yuk, tautannya ini kita klik tautan. Oke, mau kemana kita? Kita mau ke halaman pendahuluan, sama kita scroll ke halaman pendahuluan, halaman 3 pendahuluan. Oke, kalau sudah seperti ini yang muncul tautan ditambahkan, langsung kita klik selesai. Nah, oke, kembali ini sudah ada tanda garis bawahnya ya, berarti sudah, dan ini kan sudah tertaut. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah sudah tertaut. Kita klik tampilkan Bapak Ibu ya. Untuk melihat tertaut atau belum, kita klik tampilkan. Oke. Yuk kita klik pendahuluan, kita klik. Nah, ternyata sudah ada di halaman pendahuluan ini ya. Sini ada tanda home, ini sudah tertaut. Caranya gimana? Caranya seperti tadi
ya. Kita beri sini, ini nanti Bapak Ibu bisa beri sendiri, boleh kode apapun silahkan, gambar apapun silahkan. Ininya apa? Ininya kita kembali ke home ya. Kita ya, ini tadi sudah saya berikan tautan cara seperti yang di depan tadi ya. Sekarang kita klik kembali ke home. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah dapat 2, tujuan pembelajaran dan pendahuluan. Sekarang kita ke materi ya. Caranya sama, materi kita klik dulu, titik 3 kita klik lagi, kemudian kita lari ke tautan. Kita mau kemana? Kita mau ke materi. Yuk kita cari materi ya, di halaman berapa materi. Oke, materi ada di halaman keempat, materi 1. Kita klik di sini. Oke, taut, kemudian kita selesai, simpan. Biar lebih jelas kita cek lagi apakah sudah masuk. Nah, oke, ternyata sudah masuk di sini. Materi kita klik. Nah, sudah muncul di sini. Ya, sudah muncul di sini. Ini tadi sudah saya siapkan home-nya, sudah tertaut ke halaman depan. Nah, ini materinya. Nah, di sini materinya ada beberapa, ya. Ada beberapa. Nah, ini sekarang gimana ya caranya kalau kita ingin setelah materi ini kita ke materi yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Oke, gampang. Kita kembali ke home dulu, seperti biasa ya. Seperti biasa, nanti kita ke home. Ini kan home-nya. Ini ternyata belum tertaut home-nya, belum bisa. Jadi ya, kita kembali dulu ke depan lagi. Kita lihat di sini materi ada materi 1, materi 2, materi 3, dan seterusnya sesuka Bapak Ibu mau memberi berapa materi. Ini kita ke materi tadi ya, kita kan ingin ya, ini sudah tanda home, tapi di sini ternyata klik apakah ada linknya? Ternyata belum ada linknya. Yuk kita beri link home dulu, link home-nya dulu. Oke. Kita cari home. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, sekalian kita ada pertanyaan, bagaimana ya caranya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya? Ini bisa kita, nah kita beri aja tautan yang gimana? Tautan yang kayak tadi. Nah, kita kalau lebih indah berarti kan ada tanda lari ke halaman berapa ya? Ini. Kemudian sudah saya siapkan di sini di elemen ada ini tanda panah ini kita ambil sini. Duh, itu kok kebalik ya? Kok kembali ya? Gampang. Bapak Ibu tinggal putar aja biar menjadi halaman yang next. Nah ini ya, ini halaman next. Dia udah halaman berikutnya. Ini adalah halaman home. Ini tanda halaman untuk ke halaman berikutnya. Gimana caranya? Nah, ini kita buat tautan juga. Ini kan kita di materi 1, kita pengen ke materi 2, tapi dengan cara yang cepat. Gimana caranya? Oke, materi 1, linknya selanjutnya next kita beri tautan juga. Oke, ya, titik 3 tautan. Nah, ini kalau di ini kita pengen ke halaman berapa? Kita ingin ke halaman berikutnya. Ini tadi kan materi 1, berarti kita ke materi kedua. Ini materi kedua, kita klik. Oke, udah ya tertaut. Nah, atau belum? Nah, kita klik. Oh, ada tautannya. Oke, sekarang kita buktikan apakah sudah bisa meluncur ke halaman berikutnya. Kita tampilkan. Kemudian ini ya. Jadi halaman home. Ini halaman materi berikutnya. Ingat, ada tanda jari, berarti dia sudah ada linknya. Yuk kita coba, kita klik apa yang terjadi. Nah, ternyata dia ke halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Nah, jadi kan ini materi halaman kedua. Kemudian kita bingung, bagaimana ya caranya kalau ingin kembali ke materi yang tadi. Kalau kembali ke home sudah bisa, ini kita ke home, ini ke halaman berikutnya. Tapi kita belum tahu bagaimana ya caranya ke halaman yang tadi, halaman sebelumnya. Nah, di sini kita kembali buat link lagi. Caranya gimana? Caranya kita kembali dulu. Nah, di sini ini kan home, link home kembali ke beranda. Ini kembali ini ke halaman berikutnya. Nah, ini kita coba mencari yang halaman sebelumnya gimana caranya. Oke ya. Nah, kita ini klik ke halaman berikutnya dulu ya. Ini halaman adalah materi kedua. Ini kita kalau yang kita klik ini nanti tujuan adalah kita ke materi berikutnya. Jadi materi ketiga sama tautannya. Oke, materi ketiga. Oke, selesai. Ini sudah ada linknya. Nah, sekarang tadi kita bingung gimana ya caranya agar kita kembali ke halaman sebelumnya. Gampang Bapak Ibu ya, kita ambil lagi sini, dua ke sini. Nah, oke ya, elemen ini. Nah, ini tanda berikutnya, ini tanda kembali. Loh, caranya gimana? Ya udah, kita buat link lagi aja ke halaman sebelumnya. Kita klik titik 3 tautan. Kemana kita? Ini kita ada di materi kedua, berarti kita ke materi ke 1.
klik. Udah ya, total ya materinya, materi 1 kita ya halaman 4 materi ke-1. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa ya, hasilnya seperti apa. Kita klik tampilan dulu. Oke. Nah, ini halaman berikutnya sudah, ini halaman sebelumnya. Nah, sudah jadi ya Pak Ibu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat halaman tautan ke halaman home, kemudian ke halaman berikutnya sudah. Nah, oke ya. Oke, seperti itu caranya ya, tinggal menambahkan aja. Bapak Ibu, berikutnya ini akan saya berikan contoh cara membuat soal yang menarik ya, soal dan nanti latihan soal biar anak-anak semakin tertarik untuk mengerjakan latihan soalnya. Nah, sebelumnya kita sini ya, kita buat link untuk latihan soalnya ya, kita buat link ke latihan soal ya, ingat ya, klik kemudian titik 3 tautan, kita menuju ke latihan soalnya dulu ya. Kita bisa beri judul ini soal. Oke, klik. Oke. Soal kita seperti ini ya Ibu ya, kita lihat dulu. Nah, sebentar ke halaman 9. Nah, soalnya seperti ini panduannya ya, ini panduan untuk soalnya seperti ini. Nah, biar lebih jelas yuk kita ya, jadi nanti soal itu macam-macam di sini ya. Kita buat soal sini, ada soalnya. Soal pertama ini nanti Bapak Ibu siapkan sekalian ya. Ini soal pertama, nanti siapkan jawaban benar dan jawaban salahnya. Nanti kalau diklik satu jawaban ternyata benar, jadi tampilannya seperti ini ya. Nanti silahkan Pak Ibu berkreasi sendiri mau dibuat seperti apa, dan salah kalau versi saya seperti ini. Oke ya, sekarang kita mulai ke soalnya dulu. Nah, ini ya, ini soal seperti ini panduannya. Pilih jawaban yang benar dengan klik pada kolom jawaban, klik start. Ini start ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen mulai untuk mengerjakan latihan soalnya, ini ada tombol start ya, biar keren. Ini kita buat tautan. Kalau kita klik start, nanti dia akan menuju ke soalnya, soal yang pertama. Oke, kita mulai Pak Ibu ya. Ini ketik dulu, kita buat ke tautan lagi ya, kita tautan, kita ke soal yang pertama Bapak Ibu. Soal yang pertama ini tes 1. Nah, yuk kita berikan ya, kita dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kan perintahnya klik start untuk mulai mengerjakan soal. Ini kita klik start ya, pastikan jarinya muncul dulu. Nah, ini soalnya sudah muncul. Ini ada 3 pilihan zaman ya. Nanti sini Bapak Ibu bisa berikan kuncinya yang mana. Sekarang beri kunci jawaban gimana? Oke ya, ini kita udah bisa dulu ya, kita tadi udah bisa untuk pilihan jawabannya sudah kita siapkan. Kita sekarang memberikan kunci jawaban untuk masing-masing soal ya. Hanya gimana? Yuk kita kembali ke kuncinya dulu. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini cuma latihan soal, kita pakai Canva. Sebenarnya nanti bisa kok Bapak Ibu pakai dengan aplikasi lain untuk soal-soalnya, bisa pakai Visio, bisa pakai Wordwall, tapi ini saya pakai Canva biar lebih mudah ya. Kita ke soal yang pertama tadi, ini ya pertanyaan di atas ini, kemudian ini adalah jawabannya. Nah, nanti kalau kita pilih salah satu jawaban, nanti kita akan tahu jawaban mana yang paling benar dan mana yang salah. Oke ya, kita mulai latihan ya. Hanya gini Bapak Ibu, tadi kan saya udah buat jawaban benar nanti seperti ini hasilnya, jawaban salah seperti ini hasilnya. Yuk bagaimana? Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba yang soal pertama. Ini kita pilih saja jawaban yang benar adalah metafor ya, metafor ini jawaban yang betul ya. Jawaban yang betul kita klik, kemudian kita berikan tautan. Tautan ya, kita pilih yang soal 1 ya. Jadi soal 1, tes 1, ini jawabannya yang benar yang ini. Oke. Ya. Oke, ini sudah jawabannya benar. Kita lihat ini. Kemudian pilihan pertama dan pilihan ketiga itu jawaban salah, makanya kita pilih jawaban yang salah. Klik, kemudian buat tautan ya. Kemudian kita pilih jawaban yang salah. Oke, salah 1. Oke. Ini juga sama, jawaban ini kita beri link yang jawaban yang salah. Ya, kita pilih jawaban yang salah. Ya, tautan dulu jawaban yang salah. Oke, salah 1. Nah, sekarang coba kita hasilnya seperti apa ya, kita lihat dulu hasilnya, tampilkan dulu. Ibu, hasil kita nanti seperti ini. Ketika kita pilih jawaban yang salah, nah, kayak dari ini kita klik ini ya,
Nah, ternyata ini jawaban yang salah seperti ini Bapak Ibu. Ini jawaban yang salah ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa kreasi sendiri ya, pengen buat seperti ini, monggo. Ini jawaban yang salah ya. Kemudian kita gimana kalau jawabannya benar? Kita jawaban benar ya, kita klik misalnya ya, kita klik lagi jawaban ini lagi ya. Nah, ini kita klik lagi, coba kita bandingkan dulu. Ketika kita pilih jawabannya benar, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya jawaban yang benar. Jadi di sini Bapak Ibu ketika membuat soal satu pilihan, jangan lupa diikuti dengan jawaban yang benar seperti apa, jawaban salah seperti apa. Tuh ya. Oke, itu contoh untuk buat soal yang benar ya, dan yang salah. Jadi nanti biar kasih sendiri. Oke, sekarang gimana? Ini kita sudah bisa buat medianya sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membagikan ke anak-anak? Nah, oke ya. Dia kita tampilkan dulu aja ya. Cek dulu ini hasilnya ya. Dulu tampilkan baca soal misalnya ya. Kita soal udah nih. Betul, start. Oh, jawabannya apa? Wah, ternyata jawaban saya salah. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke berikutnya, misalnya jawabannya oke, kita ini. Oh, jawaban benar seperti ini. Jadi itu yang nanti bisa kita samain ke anak-anak. Nah, sekarang gimana caranya bagian linknya ke anak-anak? Nah, Bapak Ibu, ini kita enaknya pakai media pembelajaran interaktif dengan Canva ini. Kita tidak perlu minta anak-anak untuk menginstal apapun. Cukup dengan jaringan internet, ada web browsernya, anak-anak bisa. Caranya gimana? Bapak Ibu, untuk memberikan link kepada anak-anak, caranya adalah kita ke kanan atas bagikan ini, kemudian kita klik yang ini, tautan hanya dilihat, lihat tandanya ini, kanan bawah ya, tautan hanya dilihat, kita klik, ya, kita copy. Nah, ini tautannya lihat, kita klik salin, oke ya, sudah disalin. Kemudian kita untuk membuktikan, kita sekarang coba cari yang pakai web browser lain ya. Saya pakainya ini tautan tadi, silahkan dipraktekkan, diberikan ke anak-anak, kemudian kita enter. Nah, ini yang kita berikan ke anak-anak hasilnya seperti ini ya. Anak bisa nanti mulai lihat, oh ya, anak-anak pengen belajar, oke, nih sudah muncul ya. Ini hasil yang dilihat oleh anak-anak kita yang punya linknya. Materinya gimana? Ini materinya oke ya, bisa terus lanjut. Nah, lanjut lagi, ini misalnya anak-anak kita seperti ini, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Nah, nanti kalau kita berikan perintah anak-anak, pastikan sudah muncul jarinya seperti ini. Nah, kita ke latihan soal misalnya, latihan soal ya, kita ke start, yuk dijawab dulu misalnya, oh ternyata jawaban salah. Lanjut lagi misalnya ya, seperti ini ya. Itu nanti adalah yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi seperti itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya, untuk penjelasan tentang pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Ini menurut saya menarik dan gampang menurut saya, dan saya yakin pasti Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Tetap berkreasi Bapak Ibu ya, tetap berkreasi, semangat, tetap buat pembelajaran yang semakin menyenangkan, buat anak-anak kita semakin semangat, semakin senang, semakin gembira dalam belajar. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.